Tentukan keliling dari gambar lingkaran di bawah. Oke. Keliling. Ingat ya, kalau kamu udah mulai lupa sama rumus-rumus lingkaran, pokoknya ada rumusnya nih. Keliling. Berarti itu depannya K kan? K 2 P R. Oke. Ini rumus ini digunakan kalau yang diketahui jari-jari. Oke. Atau K kalau dia D berarti ada di dia. D kali D. K pedi. Oke, K pedi. Lalu kalau luas kalau R-nya diketahui berarti lapar. L V kali R pangkat 2. Oke, lapar. Oke. Kemudian luas kalau diketahui diameternya berarti dia sama V kali D pangkat 2 juga. Sama nih. Bedanya kalau diameter ada di depannya itu 1/4. Ingat ya, luas itu tidak ada 2 di depannya. Siapa tuh yang sering salah tuh? Selalu nampakkan 2 di tengah-tengah. Di depannya tuh. 2 itu milik keliling. Kalau luas nggak ada 2, adanya 1/4. Lepat pedi. Oke. Nah, kita lanjut. Keliling daripada ini. Coba di sini apa yang diketahui? Kalau dari titik pusat ke ujung lingkaran berarti apa yang diketahui? Jari-jari. R-nya adalah 24. Oke. Berarti kelilingnya adalah nih, karena diketahui R, maka rumusnya apa tadi? K 2 PR. Oke. K 2 kali V kali R. 2 kali. Oke. R kita itu 24. Jadi untuk menentukan V itu gimana? Berarti lihat. Kalau itu dia jari-jari diketahui atau diameter diketahui, untuk menentukan V-nya adalah berarti dia ada nggak di perkalian 7. Coba 24 ada nggak perkalian 7? Nggak ada. Oke. Karena dia tuh 7, 14, 21, 28. 24 tuh lewat. Berarti dia pakai yang mana? Pakai 3,14. Dikali R-nya adalah 24. Nah, tinggal kali kayak biasa aja. Kalau pengen kali biasa nih, 2 kali 24 dulu. Oke, 2 kali 24 adalah 2 kali 4, 8. 2 kali 2, 4. Baru kita kalikan dengan 314. Anggap tidak ada koma untuk memudahkan hidup. 8 kali 4, 32. 8 kali 1, 8 tambah 3, 11. 8 kali 3, 24, 25. 4 kali 4, 16. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. 4 kali 3, 12. Ingat ya peletakan-peletakannya. Ini anak pertama nih. Oke. Berarti dia peletakan dari sini. Kalau anak kedua berarti mulainya dari anak kedua. Oke. Dan ini tambah 2, 7, 10, 5, 1. Maka 5, 0, 7, 2. Berapa angka belakang koma? 1, 2. Oke. Paham ya? Nah, gimana dengan keliling yang dekat ini? Ini R-nya apa? R-nya adalah 21. Artinya, dia ada di perkalian 7 enggak? Ada. Berarti 13 itu enggak? 2 PR. 2 kali, karena dia ada di perkalian 7, 2 per 7. Kali 21. Nah, kalau di perkalian 7 itu paling gampang. Kenapa? Karena dia bisa dicoret-coret. 7 sama 21. Kira-kira di perkalian siapa ada 7 dan 21? Di perkalian 7. 7 bagi 7, 1. 21 bagi 7, 3. Tinggal 2 kali 2, 44. 44 kali 3, 3 kali 4, 12. 3 kali 4, 12 tambah 1, 13. Maka 132. Oke. Katanya, Ashel menghias keliling karton berbentuk lingkaran dengan pita. Oke, katanya menghias karton nih. Menghias karton yang berbentuk lingkaran. Dia menghias karton itu dengan pita sekelilingnya. Berarti sekelilingnya ini dikasih pita. Oke.
Nah, kemudian jika panjang pita yang digunakan harusnya asal ini ya. Berarti katanya panjang pita ini nih untuk yang mengeliling ini nih adalah 176 panjang pita. 176. Tentukan panjang jari-jari. Berarti gimana ya kira-kira? Sebentar. Hal yang perlu kalian ketahui di sini adalah katanya dia menghias sekeliling karton. Kalau ada kata-kata sekeliling dan kartonnya berbentuk lingkaran, artinya diketahui kelilingnya. Kan katanya dia mengelilingi dengan panjang pita sekian. Berarti itu tuh adalah kelilingnya. Berarti kelilingnya lingkaran ini berapa? 176. Nah, untuk mencari R gimana? Bikin segitiga keramat. Gimana? Kalau R tanyain, berarti K-nya apa ya? K per K 2 P R. Berarti kalau kita pencari R, tutup R-nya. Berarti rumusnya K per 2 kali V. Oke. R sama K per 2 kali V. Ini perhatikan baik-baik ya. Oke, K-nya tadi adalah 176 per 2 kali. Oke, cara menentukan V-nya itu gimana? Coba K ini bisa nggak bagi 2? Kalau bisa, maka pakai 2/27. Tapi kalau nggak bisa, maka pakai 3,14. Coba 176 bagi 22. Cari perkalian 22 yang hasilnya 176. Makanya 6 nih. 2 kali berapa? Makanya 6. 2, 4, 6. 6. Tapi 22 kali 3 itu kan 66. Berarti bukan. Berarti 8, 10, 12, 14, 16. Nah, coba kali 8. 8 kali 2, 16. 8 kali 2 lagi, 16 kali 1. Dapat nih. Maka dia bisa nih bagi 22, yaitu 8. Maka pakailah V-nya 22 per 7. Nah, caranya gimana? Kalau ada ini, kita kerjakan dulu yang kayak gini nih, oke? 176-nya tetap. 2 kali 2 berapa? 44 per 7. Ingat ya, bukan 44 bagi 7. Tapi lihat, boleh nggak per 2 ini nih dalam satu pecahan? Nggak boleh, maka ini harus dijabarkan. 176-nya tetap. Per itu berubah jadi bagi, oke? 44-nya pindah ke sini. Nah, jadi 176 bagi 44 per 7. Bagi berubah jadi apa? Kalau dalam pecahan, bagi berubah jadi kali. 176 gak ada teman, dikasih teman per 1. Ini kalau berubah jadi kali dibalik. Jangan sampai enggak, oke? Nggak akan ketemu kalian. Nah, ini nih. Kalau udah 22 per 7 pasti bisa dicoret biasanya. Ini bisa dicoret. Coba kita lihat. Ada nggak perkalian 44 yang hasilnya 176? 4 kali berapa sih? Makanya 6. 4 kali 4. 4 kali 4, 16. 4 kali 4 lagi, 16 tambah 1. Dapat nih. Maka, sini sama-sama kita bagi dengan 44. 44 bagi 44, 1. 176 bagi 44 tadi adalah 4. 4 kali 7, 28. Maka dapatlah jari-jari lingkaran ini adalah 28. Oke. Nah, tentukan luas lingkaran jika panjang diameter sebuah lingkaran 35 cm. Tentukan luas lingkaran jika panjang diameter sebuah lingkaran 30 cm. Di sini diketahui diameternya, yaitu 35 cm. Maka D-nya sama dengan 35. Terus ditanyain apa? Tentukan luas. Ini di sini tentukan luas. Berarti luasnya ditanya. Oke, luasnya ditanya, diameternya diketahui. Gimana tadi mencari luas kalau diameter diketahui? Pakai rumus. Oke, kalau tadi kan kalau R berarti kan lapar. Kalau ini lepat pedih. 1/4 dikali V kali D-nya pangkat 2. Oke. Jangan ada 2. Tidak ada 2 di sini. Adanya D pangkat 2. Jangan sampai salah, oke? Nah, masukin 1/4. Oke, lihat. Diameter kita 35, maka V kita adalah 22/7. Kenapa 22/7? Karena diameter 35. 35 itu ada di perkalian 7. Dikali 35 kali 35. Karena dia ada pangkat 2. Oke, ini nih. Kalau 22/7 pasti bisa dicoret. 7 kali berapa hasilnya 35? 5. Ini jadi 1. Oke. Dan lagi nggak bisa dicoret. Boleh nih 4 sama 22. Bukan bagi 4 ya, tapi dibagi dengan angka yang sama. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 11. Oke.
baru deh 11 kali 5, 55. 55 kali 3, 5. 5 kali 5, 25. 5 kali 5, 25 tambah 7, 2, 27. 3 kali 5, 15. 3 kali 5, 15 tambah 16. 5, 7 tambah 5, 12. 9, 19, 25. Jangan lupa, masih ada di bawah ini nih. 2 kali 1, 2. Maka ini bisa dibagi. 19, 25 bagi 2. Sendiri. 1 bagi 2 enggak bisa, maka bawa teman. 19 bagi 2 berapa? 2 kali berapa mendekati? 2 kali 8. 8 kali 2, 18. Kurangin 1. 2-nya turun. 12 bagi 2, 6. 6 kali 2, 12. 0. 5-nya turun. Oke? 5 bagi 2. 2 kali berapa mendekati 5? 2. 2 kali 2, 4. 1. 1 bagi 2 nggak bisa, maka pinjam 0. Kalau pinjam 0 jangan lupa kasih koma. Oke? 10 bagi 2, 5. Udah 5 kali 2, 10. Selesai. Maka jawabannya adalah 862,5. Itu adalah luasnya. Paham? Oke, lanjut ya. Ini soal yang paling krusial. Luas sebuah lingkaran 0,2826 meter persegi. Tentukan panjang diameter lingkaran tersebut. Oke. Di sini harus hati-hati ya. Dia tuh ternyata ada permainan satuan. Di sini meter persegi, sedangkan di sini sentimeter. Artinya kita harus ubah dulu dia, oke? Jadi ini nggak boleh kayak gini nih. Jadi kita harus tahu dulu luas sama dengan 0,2826 meter persegi. Kita ubah dia menjadi sentimeter persegi. Oke, gimana caranya? Nih ya. Perlu kalian tahu kalau haus dapat minum dengan cangkir mini. Oke? Nah, kalau ke kanan dia dikali. Nah, karena dia pangkat 2, berarti tiap ke kanannya dikali dengan 2 juga. 0-nya 2, 1, 2. Kalau ke kiri dia bagi. Bagi berapa? 2 juga. Karena dia pangkat 2, maka 0-nya 2. Oke? Nah, kemudian tadi 0,2826 kilometer. Meter persegi ke sentimeter persegi. Berapa kali dia? 1, 2. Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Berarti kalau ke kanan dikali. Dikali berapa? 1, 2. Karena tiap langkahnya dikali 100, maka ini 100. Kali 100 berapa? 10.000. Atau kalau kamu nggak tahu caranya, lihat ya. Tiap ini kan 2. 1, 2. Terus ke sini lagi 2. Nah, benar nggak 10.000? Benar kan? Maka caranya kayak gitu. Nah, ini cara cepatnya. Oke. 0,2826 tulis. Nah, kalau ke kali tadi katanya kemana? Ke kanan. Ke kanan sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4. Ke kanan lah dari koma sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Maka jadi 2826. Tapi kalau kamu nggak yakin, boleh pakai cara 0,2826 kali 10.000. Oke? Boleh banget tuh dicoba. Oke? Nanti di akhirnya baru tambahin koma. Anggap nggak ada koma dulu, nanti di akhir baru tambah koma. Oke? Pokoknya jadinya luasnya adalah 2826. Baru kita cari, dia katanya nanya apa tadi? Nomor panjang diameter. Oke. Nah, gimana kira-kira kalau luas diketahui diameter ditanyakan? Pertama-tama, rumus segitiga dari kakak yang paling kita sering dengar adalah laper. L per I kali R pangkat 2. Jadi kita bisa dapatkan diameter dengan cara mencari jari-jari dulu. Oke, jangan langsung cari diameternya. Hati-hati, kalian biasanya ketinggalan tuh inti daripada pokok pembahasan. Kita cari jari-jarinya dulu. Jangan langsung masuk ke rumusnya, tapi tutup dulu nih. Berarti kalau jari-jari, berarti tutup rumusnya. Rumusnya adalah L per V. Berarti
R pangkat 2. Jangan ketinggalan tuh. Di situ ada R pangkat 2. Jadi R pangkat 2 sama dengan L per V. Oke. 2826 per. Nah, kalau luas atau keliling diketahui, untuk menentukan V-nya tadi gimana? Dengan cara dibagi 22. Kalau dia tidak bisa bagi 22, maka dia pakai 3,14. 2826 dibagi 22. Berdua kali berapa mendekati? 1. 2. 8 kurang 2, 6. 2-nya turun. 22 kali berapa mendekati? 22 kali 3 kan 66 lewat. Berarti 2. 22 kali 2, 44. 2 kurang 2, 2 kurang 4 nggak bisa. Jadi 12, jadi 5. 12 kurang 4, 8. 5 kurang 4, 1. Nah, baru deh turun nih. Siapa nih? 6. 2 ada nggak yang hasil 6? Coba 2 kali 8. 8 kali 2, 16. 2 kali 8, 16. Tambah kali. Wah, ternyata nggak bisa nih. Dia jadi koma ntar. Maka pakailah 3,14. Oke? Nah, kalau ada koma, tolong banget nih. Kalau ada koma nih, itu ubahlah menjadi pecahan. Jangan kalian lantak pula dibagi. Oke? Kalian kebiasaan banget. Tahap hafal kan rumus. Maka ini ubah dulu menjadi pecahan. 314 tulis. Per. Berapa angka bang koma? 1, 2. Maka 0-nya 2. Oke. Per ini berubah ya nih. Udah 2826. 2826 tulis dulu. Per tadi berubah jadi bagi. 314 per 100. Bagi berubah jadi kali. 2826 per 1. Kalau berubah jadi kali, sebelahnya dibalik. Jangan sampai enggak. Oke. 100 per 314. Coba kita lihat. Ada enggak 314 yang hasilnya 2826? Oke. Bagi 314. Bertiga. 282 nggak bisa nih. Maka berempat. Berarti kita coba aja 314. 4 kali berapa? Makanya ada 6. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 12. 16. Coba kita kali 4. Oke. 4 kali 4, 16. 4 kali 1, 4. Tambah 1, 5. 4 kali 3, 12. Oh, masih belum nih. Apalagi 4 kali yang hasilnya 6. 4 kali 9. 9 kali 4, 36. 9 tambah 3, 12. 9 kali 3, 27. Tambah 1, 28. Dapat nih. Maka 314 itu 9. Maka ini boleh coret. 314 sama-sama bagi 314, 1. 2826 bagi 314 adalah 9. 9 kali 100, 900. Jangan lupa tujuan awal kalian tadi nyari apa? Nyari jari-jarinya dulu kan? R pangkat 2. Nah, kalau ada R pangkat 2, bukan dikali 2 ya. Tapi pangkat 2 ini kalau pindah ruas berubah menjadi akar. Tolong banget nih. Nih, karena makanya 0, maka di sini ini pasti ada 0. Kemudian kita lihat di depannya. Siapa? 9. Apa kali apa dengan angka itu? Sama hasilnya 9. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Ingat harus sama. Depan belakang harus sama. 3 kali 3, 9. Dapat nih. Coba. 30. Kita hitung ya. 30 ke 30. 0 kali 0, 0. 0 kali 3, 0. 3 kali 0, 0. 3 kali 3, 9. Dapat. Sama ya. Berarti R-nya 30. Tadi kita pengen nyari apa sih? Diameter. Oke. Jadi kalau untuk mencari diameter, R-nya diketahui gimana? 2 kali R. 2 kali 30, yaitu 60. Jangan sampai salah, oke? Katanya tentukan luas gambar lingkaran di bawah ini. Di sini diketahui apa sih? Dari ujung ke ujung dan titik pusat. Berarti dia diameter. Diameternya 14. Tanya apa? Luas. Luas itu apa kalau diketahui diameter? Lepat pedi. Oke. 1/4 kali. Oke. Di diameternya 14. Maka V-nya adalah 22/7. Karena 14 ada di perkalian 7. Jangan sampai salah. Oke. Ingat dia pangkat 2 berarti 14-nya ada 2. Jangan satu kali aja nih. Hati-hati banget nih. Kalian biasa kadang mau teledor. Oke. 7 kali berapa hasilnya? 14. 2. Oke. Ada lagi nggak bisa dikali silang?
Ada nih 4 sama 2. Sama-sama dibagi berapa? 2. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Lagi nggak? Ada nih. 2 sama 14. 2 kali berapa sih 14? 7. Ini jadi 1. Udah jadi 1 semua nih. Berarti tinggal 22 kali 7 berapa ya? 154. Maka luasnya adalah 154. Paham? Lanjut nih yang ini. Ini luasnya apa? 4 kali D. D-nya pangkat 2. 1/4 kali V. Oke, diameternya 16. 16 itu tidak ada di perkalian 7. Maka pangkat 3,14. 16 kali 16. Ini bisa dicoret dulu nggak? Ada nih. 4 sama 16. 4 kali berapa sih 16? 4 kali 4. Dah, lanjut. Hitung. 4 kali 16 dulu. 4 kali 6, 24. 4 kali 1, 4. Tambah itu 64. Baru kita kalikan dengan 314. Anggap tidak ada koma dulu. Oke. 4 kali 4. 24. 4 kali 4, 16. 1, 4. Tambah 1, 5. 4 kali 3, 12. 6 kali 4, 24. 6 kali 1, 6. 8. 6 kali 3 itu 18. 6. 5 tambah 4, 9. Tambah 2, 10. 9, 10. 2096. Kemudian kakak membuat taplak meja berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari 24 cm. Berapa luas taplak meja yang kakak butuhkan? Katanya kakak membuat taplak meja nih berbentuk lingkaran. Katanya meja itu berbentuk lingkaran. Nah, kakak pengen buat taplak meja berbentuk lingkaran juga. Oke, kemudian diketahui jari-jarinya ternyata 24. Berapa sih luas yang dibutuhkan untuk taplak meja untuk menutupi ini nih? Itu kita cari dulu luas mejanya. Baru kita bisa lihat berapa meter ya yang dibutuhkan kakak untuk membuat taplak mejanya. Oke, luas. Ini apa yang diketahui jari-jari. Berarti kalau luas dicari jari-jari berarti la per V kali R pangkat 2. Jangan sampai salah nih. Oke, kalau dia dekat diameter lepat per D. L sama dengan 1/4 kali V kali D pangkat 2. Sedangkan kalau ini jangan ada 2 lagi. Siapa tuh yang sering salah tuh? Kalau ini R 2-nya itu udah di atas dari pangkat. Oke. 24 berarti perkalian 3,14 karena 24 tidak ada di perkalian 7. Hati-hati ya, awas. Kalau nggak apa perkalian 7, tolong bikin perkalian 7-nya dulu. Oke. R-nya 24. 24 kali 24. 314 kali 24 dulu. 4 kali 4, 16. 4 kali 1, 4. Tambah 1, 5. 4 kali 3, 12. 2 kali 4, 8. 2, 6. 6. 8 tambah 5, 13. 5. 6 tambah 1, 7. 7, 5, 36. Kali 24 lagi. 36 kali 24. 4 kali 6, 24. 4 kali 3, 12. Tambah 2, 14. 4 kali 5, 20. Tambah 1, 21. 4 kali 7, 28. Tambah 2, 30. Ada kedua. 2 kali 6, 12. Karena ada kedua, maka mulai dari sini. 2 kali 3, 6. Tambah 1 tadi, 13. 7. 2 kali 5, 10. 2 kali 7, 14. Tambah 1, 15. Oke, udah tinggal tambahin aja. Berapa koma? 2. Udah selesai. Satunya di sini, keliling lingkaran di samping adalah 176. Tentukan panjang busur YOF. Nih, kalau udah ada kata-kata panjang busur, berarti itu keliling. Oke. Nah, kemudian keliling lingkaran di samping. Katanya kelilingnya itu adalah 176. Tentukan ininya. Kalau ada derajat, ingat, satu lingkaran itu derajatnya adalah 360. Nah, ini berapa derajat sih ini? Jangan lupa, dia ada tanda ini. Kalau tanda itu artinya itu adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku berapa derajat ya? 90 derajat. Berarti 90 derajat tulis. Berapa derajat lingkaran ini? 360 derajat. Pokoknya derajat sama derajat. Oke? Baru dikali dengan K. K kita berapa tadi?
176. Nih, untuk memudahkan hidup, ini sederhanakan. 0 sama 0 boleh dicoret. Oke. Kemudian 9 sama 36. Kira-kira ada di perkalian siapa ya? Di perkalian 9. 9 bagi 9, 1. 36 bagi 9, 4. Maka 1 per 4 dikali dengan K, yaitu 176. 1 kali 76, 1 kali 176, 176. Dibagi dengan 4. Itu caranya. 176 bagi 4. Sendiri. 1 bagi 4 nggak bisa, maka harus bawa teman. Kedua nih. 17 bagi 4. 4 kali berapa mendekati? 4 kali 4. 16. 1. 16. 16 bagi 4. 4. Maka jawabannya adalah 44. Paham? Kemudian yang ini. Tentukan panjang busur lingkaran di bawah ini. Kalau panjang busur tadi, jangan lupa itu adalah keliling. Oke? Nah, gimana cara nyarinya? Nah, berapa derajat ini nih? Di sini diketahui 180 derajat per berapa keseluruhan derajat lingkaran? 360 derajat dikali dengan keliling. Rumus keliling lingkaran apa ya? Nih, di sini kebetulan diketahui apa sini? Yaitu R. Karena dari titik pusat ke ujung R-nya adalah 28. Berarti kalau keliling diketahui R, berarti kelilingnya apa? 2 kali V kali R. Ini untuk memudahkan hidup. Coret, karena dia dua-duanya ada 0. Oke, 18 sampai 36. Kira-kira ada di perkalian siapa ya? Ada di perkalian 6. 18 bagi 6, 3. 36 bagi 6, 6. 3 per 6. Masih bisa dikecilin? Masih. Sama-sama bagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Dapat deh. 1 per 2, baru dikali dengan kelilingnya. 2 kali V-nya berapa kalau R-nya 8? 22 per 7 dikali 28. 7 kali berapa? 4. Nah, ada lagi nggak? Ada nih. 2 emang ini. Sama-sama bagi 2. 2 bagi 2, 1. Ini 1. 2 kali 4, 88. Maka kelilingnya adalah 88. Gitu. Selesai. Seekor burung terbang dengan ketinggian 30 meter di atas permukaan laut. Di atas permukaan laut artinya itu positif. Berarti burung sama dengan positif 30 meter. Kemudian seekor ikan berenang pada kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut artinya ikan sama dengan negatif 20 meter. Nah, inilah yang namanya posisi dalam bilangan bulat. Berarti burung plus 30 meter, ikan negatif 20 meter. Gitu. Kemudian, tentukan hasil penjumlahan berikut. Lihat nih. Ini negatif 85. Ini positif 167. Negatif itu adalah hutang. Positif adalah uang. Hutang sama uang. Siapa yang besar? Uang atau hutang? Uang. Makanya jadi positif. Kamu punya duit 167 buat bayar hutang. Artinya uangmu berkurang. Maka 167 kurangin 85. 7 kurang 5, 2. 6 kurang 8 gak bisa, maka pinjam. 16 kurang 8, 8. Maka 82. Oke. Adil memberi jeruk sebanyak 2 plastik. Dengan berat masing-masing plastik adalah 3,5. Nih ya, kalau ada kata-kata kayak gini nih, itu pasti bakal dikali. Kenapa? Ibaratnya gini, kakak punya 2 kotak. Setiap kotak isinya 5 buah. Berarti berapa totalnya? Berarti 5 ini. Karena 2 kotak. Dikali 5. 2 kali 5, 10. Benar nggak? 5 tambah 5 itu 10. Ya kan? Berarti kalau ada kayak gini nih, berarti beli jeruk sebanyak 2 plastik dengan berat masing-masing itu adalah 3,5 kg. Artinya 2 kali 3,5. Oke. Kemudian seberat 21/2 kg jeruk Adel berikan kepada Marsha. Karena di sini nggak ada kata-kata bagian, maka ini hanya dikurang. Kenapa? Karena dibilang dia ngasih loh, dia ngasih ke Marsha. Artinya dikurang dengan 21/2 hasil dari ini nih. Karena kan ini tadi totalnya semuanya. Terus katanya dikasih ke ini, ke Marsha 21/2. Berarti berapa semuanya? 2 kali 3,5. Aduh. 2 kali 3,5. 3,5 kali 2. 2 kali 5, 10. 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. Berapa 1? Maka jawabannya adalah 7.
7 kurang, jadi pecahan biasa dulu. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. 5/2. Ini kita jadiin kasihin teman, oke? Kalau karena dia kali teman. Nah, penyebutnya apa? Yang paling besar, udah, gak usah ribet. Maksudnya karena 1 sama 2 ya, jangan mentang-mentang ntar 4 sama 5, 5 pula penyebutnya, jangan, harus cari lipatannya. Ini kebetulan 1 sama 2, kalau 1 itu temennya, yang paling besar itu udah penyebutnya, oke? 2 bagi 1, 2. 2 kali 7, 14. 2 bagi 2, 1. Dikali 5, 5. 14 kurang 5, 9/2. Di atas tidak boleh lebih besar. Maka harus jadikan apa? Jadikan pecahan campuran. 2 kali berapa? 8. 2 kali 4 maksudnya. 8. 1. Tengah, atas, bawah. Selesai. Perhatikan nih, Pak Aldo memiliki sawah seluas 4 hektar. Kemudian Pak Aldo membeli tanah seluas 1,5 hektar. Nih, ibaratnya kalau kamu beli, kamu punya permen 3. Terus kamu beli 2. Berarti permen kamu bertambah atau berkurang? Bertambah, sama dengan Pak Aldo tadi. Dia punya 4 hektar nih. Terus beli 1,5, artinya ditambah. Oke? Kemudian ia akan menggunakan sawah tersebut Kemudian ia akan memberikan kepada istrinya hasil 3/5 bagian. Ada kata-kata bagian. Nah, ada pecahan, ada kata-kata bagian. Maka ini adalah dikali. Oke, hasilnya ini tambah tadi. Terus dikali dengan 2/5 bagian. Oke, berapa hektar tanah yang diberikan kepada istrinya? Nanti tambah dulu. Ntar kita bagi untuk dapat hasilnya. Berapa sih? Oke, 4 tambah 1,5. 4. Ingat, letakkan koma tuh di sini. Koma di sini. Oke, nggak ada teman, tambah 0. 5. 5,5. 5,5 dikali 2/5. Ini jadi pecahan dulu ya. 5/10. Oke, kalau koma tuh harus pas jadi pecahan. Oke, untuk memudahkan hidup kita, nggak usah ribet. Dikali 2/5. Bisa dicoret nggak? Boleh, untuk memudahkan hidup. 5 sama 5, 5. Sama-sama bagi 5 nih. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5 bagi 5, 11. 10 sama 2 juga bisa. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. 11 kali 1, 11. 11 kali 1, 5. Ingat, di atas tidak boleh besar, maka jadiin pecahan campuran. 5 kali berapa? 2. 10, 1. 2 tengah, 1 atas, 5 bawah. Selesai. Nama-nama bagian lingkaran nih. Kalau nggak bisa nih, kebangetan banget nih. Bukan murid kakak nih. Oke. Lihat bagus-bagus. A dulu nih. A itu di sini nih dia. Dia adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari. Artinya dia apa? Juring. Paham? Kemudian B, coba B. Lihat B nih. B itu adalah garis di sini. Nih. Garis yang melintas dari ujung ke ujung, tapi tidak melewati titik pusat. Maka namanya adalah tali busur. Paham? Kemudian C lagi. C dia nunjuk ke mana? Ke arah ini nih. Nah, ini adalah penghubung antara titik pusat dengan tali busur. Apa namanya? Cupid. Apotema. Oke? Kemudian D, lihat nih. Dia ada tali busur, di sini harus ada temannya. Yaitu, kalau yang endut-endut ini nih, bulat-bulat ini namanya busur. Oke? Kemudian E lagi. E yang mana? Yang ini nih. Nah, yang E nih menuju ke sini dari titik pusat ke ujung. Maka dari titik pusat ke ujung apa namanya? Jari. Kemudian F itu dari ujung ke ujung katanya menyeliputi ini dan melewati titik pusat, maka namanya diameter. Oke? F, G ada nggak G? Oh, ada nih. G itu menunjukkan ke titik pusat, maka ini titik pusat. H lagi nih. Nah, H ini menunjukkan bagian dalam ini nih. Bagian yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Apa namanya? Selesai.